Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun wal muslimat, uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan-puan yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam kajian kita yaitu Bulughul Maram juz yang ke-7 dalam penjelasan Tawdihul Ahkam, ya. Dan insyaallah pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam hadis yang ke-1289. 1289 insyaallah ini yang akan kita kaji pada malam hari ini, dan mudah-mudahan kita semuanya dapat mengikuti sampai terakhir insyaallah. Hadis yang ke-1289 adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sumtu hikam wa qalilun fa'iluhu, akhrajahu al-Baihaqi fi syu'ab bi sanadin dha'if wa sahhaha annahu mauqufun min qauli Luqman al-Hakim. Hadis dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diam itu mempunyai banyak sekali hikmah dan pelakunya sangatlah sedikit. Hadis ini dikatakan diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abil Iman, tetapi sanadnya adalah sanad yang lemah, dan para ulama menyatakan bahwa sebenarnya hadis ini adalah hadis yang mauquf. Mauquf itu artinya tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan ianya hanya sampai kepada Ibnu Umar, dan sebagian lagi mengatakan bahwa sesungguhnya hadis ini adalah salah satu perkataan daripada Luqman Al-Hakim. Tetapi itu pun dibantah oleh sebagian ulama, sehingga kita katakan bahwa hadis ini menurut ulama dianya adalah hadis yang sangat lemah. Taib ayyuhal ikhwah wal akhwat. Dengan hadis yang lemah ini sebenarnya berkenaan dengan masalah diam, kita dapatkan hadis-hadis yang lain yang jauh lebih kuat dibandingkan hadis yang baru saja kita baca. Yang jelasnya disampaikan di dalam perkataan tersebut dikatakan as-sumtu hikam. Diam itu mempunyai banyak hikmah. Yang pertama, kita jelaskan dulu apa yang dinamakan dengan hikmah. Hikmah itu atau hikam ini adalah merupakan bentuk jamak daripada kata-kata hikmah, yang mana para ulama menyatakan yang dinamakan dengan hikmah adalah wad'u syai'i fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, itu yang dinamakan dengan hikmah, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawan daripada hikmah adalah apa? Kezaliman. Ya, jadi kalau kita bertanya apa lawan daripada hikmah? Lawan daripada hikmah itu adalah zalim. Hikmah meletakkan sesuatu pada tempatnya, sedangkan kezaliman adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka itu masuk dalam kategori kezaliman. Dan di sini dikatakan bahwa sesungguhnya yang dinamakan diam ini mempunyai hikmah yang sangat banyak. Dan ayo wal akhwat, kalau kita mencoba untuk memikirkan dan mencoba untuk melihat lebih jauh lagi, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempurnaan yang luar biasa. Salah satu kenikmatan yang memberikan kesempurnaan kepada manusia tersebut, dan ini adalah kenikmatan yang luar biasa, yaitu Allah menciptakan lidah di dalam diri kita, yang mana dengan lidah ini kita mampu untuk berbicara. Ya, dan lidah ini ayyuhal ikhwah wal akhwat, dia adalah sesuatu yang sangat lembut, tidak bertulang, ya, tetapi menurut para cendekiawan, ia mempunyai kesan yang sangat luar biasa. Kenapa? Ada sebuah pepatah yang mengatakan, al-kalamu yanfudhu ma la tanfudhuhul ibar. Perkataan yang dihasilkan dari lidah ini mampu menembus apa-apa yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Kenapa? Karena ketika seseorang berbicara, bisa menyakitkan hati orang lain. Dan inilah yang dikatakan bahwa sesungguhnya lidah ini bagaikan duit ataupun uang shilling yang mempunyai dua mata.
Ataupun dia mungkin bisa dikatakan sebagai wasilah, bisa dipergunakan untuk kebaikan, tetapi juga banyak yang mempergunakannya untuk keburukan. Dan dalam hadis yang baru kita baca ini, kita menjelaskan tentang keutamaan daripada diam itu sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain yang jauh lebih kuat daripada hadis yang kita baca tadi, dikatakan apa? Dalam riwayat Al-Bukhari, dalam kitab sahihnya mengatakan, "Mayyatmanu li ma baina fakhidhaihi wa ma baina syafataihi adman lahul jannah." Barang siapa yang mampu memberikan kepadaku jaminan, ataupun memberikan jaminan, menjaminkan kepadaku apa yang terletak di antara dua pangkal pahanya dan apa yang terletak di antara dua pangkal bibirnya, maka saya akan jaminkan baginya syurga. Subhanallah, jaminan syurga. Bagi siapa? Bagi orang yang bisa menjaga kemaluan dan bisa menjaga lisan. Bisa menjaga kemaluan dan bisa menjaga lisan. Mungkin kita mampu untuk menjaga kemaluan kita daripada melakukan yang namanya perbuatan zina. Tetapi tidak mustahil lidah kita melakukan dosa yang tidak kita sadari. Dan bahkan banyak sekali dosa yang dilakukan oleh lidah tidak disadari bahwa itu adalah merupakan sebuah dosa. Sebagai contoh misalnya, terkadang banyak di antara kita yang menggunakan lisannya untuk menggibahi temannya, untuk berbicara keburukan orang lain, untuk membicarakan kejelekan orang lain. Dan itu adalah merupakan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa dia sadari. Ayo ikhwah, salah satu dosa daripada lisan ini juga adalah apa? Mengadu domba. Membuat dua orang berkelahi, membuat dua orang gaduh. Dikarenakan apa? Lisan. Dia menjadi provokator terhadap orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah satu hari ketika dia bersama dengan tunggangannya dan bersama dengan salah seorang sahabat melalui kuburan. Kemudian tunggangan yang dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini berhenti. Akhirnya sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya saya mendengarkan ada dua orang yang diazab di dalam kubur. Diazab di dalam kuburnya. Dan ini menunjukkan adanya azab kubur. Kemudian sahabat tersebut bertanya, ya Rasulullah, dosa apakah gerangan yang mereka lakukan sampai akhirnya Allah mengazabnya di dalam kubur? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyatakan bahwa sesungguhnya mereka melakukan dosa besar, akan tetapi banyak manusia yang menganggapnya sebagai dosa yang biasa, dosa kecil, padahal itu adalah dosa yang besar. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa'ammal ula, yang pertama, fa'ammal awal ini, orang pertama ini, fa'innahu la yatanazzahu min baulih. Dia adalah orang yang tidak bersuci setelah dia kencing. Masya Allah. Wa subhanallah, kencing menjadikan seseorang diazab oleh Allah di dalam kubur. Ini yang pertama. Yang kedua, dan ini yang berkenaan dengan lisan. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Wa amma tsaniya, sedangkan kuburan yang kedua ini apa yang dia lakukan? Fa innahu yamshi bin namimati, dia adalah orang yang sering menjadi batu api, provokator, datang ke sini menceritakan kejelekan orang lain dan bahkan mungkin saja menjadikan antara A dengan B berkelahi ataupun putus silaturahmi dikarenakan lisan yang kata-kata yang keluar dari lisannya. Karena itu ayyuhal ikhwah wal akhwat, yang dinamakan dengan diam ini mempunyai banyak sekali keberuntungan, banyak sekali keuntungan. Sungguh beruntung orang yang banyak diam. Ucapannya dihitung sebagai makanan pokok. Tidak semua yang kita ucapkan ada jawabnya. Jawaban yang tidak disukai adalah diam. Sungguh mengherankan orang yang banyak berbuat aniaya sementara meyakini bahwa ia akan mati. Ini adalah merupakan sebenggal bisa dikatakan puisi yang dikatakan oleh seorang penyair. Maka diam ini ayyuhal ikhwah wal akhwat mempunyai banyak sekali keutamaan. Dan salah satu keutamaan daripada diam ini ayyuhal ikhwah wal akhwat, seseorang yang diam, tidak banyak bicara, maka sesungguhnya dia akan terhindarkan dari catatan-catatan malaikat.
Karena apapun yang terkeluar dari mulut seseorang otomatis akan dicatat oleh malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam Al-Qur'an dikatakan, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah keluar dari mulut seseorang perkataan apapun kecuali raqib atid akan mencatatnya. Makanya di dalam Al-Qur'an juga dikatakan salah satu sifat dari malaikat itu adalah apa? Kiraman katibin. Kiraman, mulia, katibin, senantiasa menulis. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa malaikat-malaikat pencatat ini senantiasa sudah meletakkan kolamnya di atas sohifnya ataupun di atas catatannya. Jadi dia senantiasa siap. Dia senantiasa siap. Begitu seseorang melakukan sesuatu ataupun berbicara sesuatu, maka dia akan tertulis lengkap dan akan dilaporkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ayyuhal ikhwah wal akhwat, dalam sebuah riwayat Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika dia disiksa dikarenakan fitnah khalqil Quran. Fitnah, waktu itu terjadinya sebuah fitnah, yaitu bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal mempertahankan pendapatnya bahwa Al-Quran gairu makhluk. Al-Quran itu adalah kalamullah gairu makhluk. Dia adalah kalamullah, tidak dan bukan makhluk. Tetapi pahaman yang menyebar pada waktu beliau hidup adalah pahaman Mu'tazilah yang menyatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Dan dia tidak mau merubah pandangannya. Walaupun pandangan itu berbeda dengan khalifah pada saat itu. Sehingga dikarenakan apa yang dia pertahankan, idealisme yang ada pada diri dia akhirnya diseret. Dalam keadaan terluka tersebut, dia mengeluh sakit. Seperti biasa, orang kalau seandainya sakit, dia akan mengeluh dengan sakitnya. Aduh, mungkin saja keluar dari mulut kita kata-kata, aduh. Ketika terdengar oleh seorang sahabatnya yang datang mengunjungi Imam Ahmad bin Hanbal, sahabatnya memberikan nasihat kepada beliau. Wahai Abu Abdillah, saya takut kalau seandainya perkataan kamu tadi itu, dicatat oleh malaikat. Maka sejak dia diberikan nasihat seperti itu oleh kawannya, maka dalam riwayat dia tidak pernah mengucapkan sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Karena beliau takut kalau seandainya perkataan saja akhirnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Karena itu ayyuhal ikhwah wal akhwat, salah satu ciri orang-orang yang beriman itu tidak banyak bicara. Salah satu ciri orang-orang yang beriman itu tidak banyak bicara. Kalau seandainya pun dia berbicara, maka dia berbicara dengan pembicaraan yang benar. Ataupun pembicaraan yang baik. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Coba kita renungkan hadis ini, pendek, padat tapinya. Ya. Pendek tetapi padat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih, sahih. Dikatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan. Hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik. Kalau memang dia tidak sanggup untuk berkata dengan perkataan yang baik, fa'auliyasmut, diam. Ya, diam. Karena kenapa? Perkataan yang keluar dari diri seseorang bisa berupa kebaikan, bisa berupa keburukan. Kedua-duanya bisa keluar dari mulut seseorang. Perkataan yang baik akan mendatangkan yang namanya pahala. Perkataan yang buruk akan mendatangkan yang namanya dosa. Banyak orang yang akhirnya tergelincir ke dalam api neraka dikarenakan lisannya, perkataannya. Maka itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tadi jaminan kepada kita. Dan ingat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan kepada kita sebuah arahan yang menjelaskan bahwasanya sifat orang-orang yang beriman, yang Islam itu adalah apa? Memberikan keselamatan, rasa aman kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Di dalam sebuah hadis dikatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah seseorang yang bisa memberikan jaminan keamanan terhadap muslim yang ada di samping kanan kirinya ini. Dari apa? Dari kejahatan mulutnya dan tangannya.
mulutnya dan tangannya. Dalam riwayat Muslim dikatakan, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul muslimina khairan, qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Sama. Seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bertanya, seorang muslim yang paling baik itu yang bagaimana? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, orang muslim yang paling baik adalah seorang muslim yang mampu memberikan jaminan keselamatan, keamanan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya dari kejahatan lisannya dan dari kejahatan tangannya. Ayyuhal ikhwah, perlu diingat bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempermisalkan seorang Muslim itu seperti lebah. Kenapa? Kita lihat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lebah ini mempunyai sifat yang luar biasa, istimewa. Apa itu? Lebah ini, ayolah kawan, dia hinggap di pokok mana saja, dia tidak merusak pokok itu. Dahannya tidak jatuh karena adanya lebah, tidak. Ini yang pertama. Yang kedua, ini yang paling baik. Dan ini yang perlu untuk kita jadikan sebagai pembelajaran juga. Yang pertama pembelajaran, yang kedua juga pembelajaran. Artinya apa? Lebah ini hanya akan makan yang baik-baik, putik bunga. Dan yang dia keluarkan adalah sesuatu yang baik juga. Yaitu apa? Madu. Begitulah seorang Muslim. Apa yang dia ambil adalah sesuatu yang baik, yang dia keluarkan pun adalah sesuatu yang baik. Apa yang dia bicarakan ini, dia bicarakan adalah sesuatu yang baik. Dia tidak berbicara dengan dosa. Tidak. Karena itu ayolah wal akhwat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita contoh bagaimana kita mempergunakan lisan kita dengan baik. Dengan apa? Zikir. Dengan apa? Baca Al-Quran. Dengan apa? Memberikan taujihat, memberikan irsyadat, memberikan syarahan, memberikan ta'limat, memberikan arahan, mengajar. Agar lisan kita ini adalah lisan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus demikian? Perlu diingat. Semua yang Allah berikan di dalam diri kita ini, anggota tubuh kita ini, akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innas sam'a wal basara wal fuad kullun ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dipertanggungjawabkan, termasuk lisan kita. Ya, termasuk lisan kita. Malaikat senantiasa mengawasi kita. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya ada malaikat-malaikat yang senantiasa menjaga kita, yang mereka adalah mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaan-pekerjaan kita. Lisan yang kita, ucapan yang kita ucapkan dari lisan kita, semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, biasanya ketika seseorang banyak bicara, banyak bohongnya juga. Karena itulah salah satu sifat orang-orang munafik, yaitu apabila dia berbicara, dia berbohong. Idza haddasa kadzab. Maka ayyuhal ikhwah, jaga lisan. Insyaallah Allah akan menjaga kita. Perbanyak mengucapkan zikir, perbanyak zikir kepada Allah, Allah akan menjaga kita. Kalau seandainya ada perkataan-perkataan yang tidak perlu untuk dikeluarkan, tapis, jangan dikeluarkan. Seorang Muslim harus mempunyai sistem yang dinamakan dengan tabayyun. Tabayyun itu bagaimana? Ketika kita mendengarkan kabar, jangan langsung dikeluarkan. Tidak. Tapis dia. Apakah berita tersebut benar atau tidak? Kalau seandainya benar, bermanfaat atau tidak? Kalau seandainya bermanfaat, silahkan sampaikan. Kalau seandainya ada berita yang benar, tapi tidak ada manfaatnya, diam. Karena sesungguhnya, diam adalah emas dan ia merupakan ibadah yang sangat sedikit orang-orang yang melakukannya. Artinya, terlalu banyak orang yang banyak bicara, tapi tidak ada manfaat.
Maka jadilah orang yang sedikit, tapi bermanfaat. Dan diam adalah merupakan salah satu cara agar kita terhindar dari banyak dosa. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dalam pembelajaran ini, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga lisan kita dan menjadikan lisan kita menjadi lisan-lisan yang senantiasa mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Syukran, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.